Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 Praktikum Biokimia Klinik Shift C. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai uji kualitatif dan kuantitatif vitamin C. Kelompok 2, di sini kami ada beranggotakan 7 orang dengan masing-masing job test sebagai berikut. Yang pertama ada Anissa Trirahma yang bertugas untuk membuat prinsip kerja dan dasar teori. Kemudian yang kedua ada Atira Azelia sebagai pembuat PowerPoint dan Dabber. Yang ketiga ada Elsa Julia Monica sebagai pembuat kesimpulan. Yang keempat ada Irfan Agustianus sebagai praktikan. Yang kelima ada Maina sebagai pembuat prinsip kerja dan dasar teori. Kemudian yang keenam ada Rizky Ayun Toti yang bertugas untuk membuat pembahasan, dan yang terakhir ada Siti Azhara Nuria yang bertugas untuk mengedit video. Vitamin C adalah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang kecil untuk memelihara fungsi metabolisme. Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam perbaikan jaringan tubuh dan juga proses metabolisme tubuh melalui reaksi oksidasi dan juga reduksi. Bahan makanan yang mengandung vitamin C paling utama adalah buah-buahan dan sayuran. Vitamin C atau asam askorbat adalah salah satu vitamin yang terbuat dari turunan heksosa yang larut dalam air dan juga mudah teroksidasi. Asam askorbat juga memiliki gugus kromofor yang peka terhadap rangsangan cahaya. Baiklah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada alat berupa wadah, pipet tetes, dan batang pengaduk, lalu ada bahan berupa jeruk nipis, jambu biji, tablet vitamin C, minuman sari buah, alpukat, dan tomat, serta betadin sebagai reagen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari praktikum kali ini. Sampel seperti jeruk nipis, tomat, dan jambu biji kita peras terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam wadah. Lalu untuk sampel seperti tablet vitamin C, alpukat, kita tambahkan sedikit air, lalu baru kita masukkan ke dalam wadah. Sedangkan sampel minuman sari buah langsung kita masukkan ke dalam wadah. Lalu selanjutnya kita akan membuat larutan betadin terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan 10 tetes betadin ke dalam air. Setelah larutan betadin jadi dan sampel sudah masukkan ke dalam wadah, kita ambil sampel dengan pipet tetes, lalu kita teteskan ke dalam larutan betadin dan kita hitung berapa tetes sampel membeningkan larutan betadin. Berikut ini adalah hasil percobaan uji kualitatif dan kuantitatif vitamin C. Jumlah tetesan sampel dapat dilihat pada slide berikut ini. Kandungan atau keberadaan vitamin C atau asam askorbat dapat dilakukan dengan uji menggunakan larutan betadin sebagai indikator keberadaan vitamin C. Kandungan iodin pada betadin inilah yang digunakan sebagai indikator. Hal ini dikarenakan ketika larutan betadin dicampurkan dengan vitamin C, maka ion iodin akan bereaksi dengan asam askorbat pada vitamin C, sehingga menyebabkan hilangnya warna, rasa, dan baunya pada larutan tersebut dan menghasilkan asam dehidroaskorbat, di mana iodin bertindak sebagai oksidator. Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian, terlihat urutan vitamin C pada sampel dari yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah tablet vitamin C, jeruk nipis, minuman sari buah, jambu biji, tomat, dan alpukat. Dari hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa semua sampel yang diuji mengandung vitamin C, namun dengan kadar yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari seberapa banyak tetes larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan larutan iodin hingga menjadi bening. Semakin sedikit tetes sampel yang digunakan, menunjukkan sampel tersebut mengandung kadar vitamin C yang banyak. Selanjutnya, kesimpulan 1. Sampel yang memiliki kadar vitamin C paling tinggi adalah tablet vitamin C. 2. Semakin sedikit tetes sampel yang digunakan untuk mengubah warna larutan iodin menjadi bening, maka kadar vitamin C pada sampel semakin tinggi. 3. Reaksi antara vitamin C dan iodin menghasilkan asam dehidroaskorbat.
Keempat, perubahan warna betadin menjadi bening disebabkan adanya reaksi antara asam ascorbat dan iodin. Terakhir, iodin akan bertindak sebagai oksidator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.